Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Rahma Salsabila dengan NIM 2511083. Saya dari Universitas Hang Tua Pekanbaru, S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Simak videonya. Panggul terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada bagian yang keras ditutup oleh tulang-tulang, dan bagian yang lunak ditutup oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang. Yang pertama ada 2 tulang pangkal paha, oskossae, 1 tulang kelangkang, ossacrum, dan 1 tulang tungging, ossigis. 2 tulang pangkal paha terdiri atas 3 buah bagian yang saling berhubungan. Yang pertama ada tulang usus, os ilium, tulang duduk, as isium, dan tulang kemaluan, os pubis. Batas atas tulang usus yang memiliki pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Di depan crista iliaca ini terdapat tonjolan yang dinamakan dengan spina iliaca anterior superior. Di bawah si as terdapat tonjolan juga yang disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Di belakang crista iliaca terdapat tonjolan juga yang dinamakan dengan sips, spina iliaca posterior superior. Di bawah sips terdapat sipi, spina iliaca posterior inferior. Di bawah sipi terdapat tekian yang besar disebut dengan incisura idiadica mayor. Di bawah incisura idiadica mayor terdapat tonjolan yang dinamakan dengan spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat tekian yang kecil yang dinamakan incisura ischiadica minor. Pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linea terminalis atau linea innominata yang merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk yang tebal ini yang berfungsi untuk menopang berat badan saat kita duduk disebut dengan tuber ischiadicum. Tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang yang disebut dengan foramen obturatorium. Di samping foramen obturatorium ini terdapat mangkok sendi yang disebut dengan acetabulum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis, sedangkan tangkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Tulang kelangkang atau ossacrum yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang disebut dengan foramina saccharia anteriora. Lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat-urat saraf yang akan membentuk plexus sacralius. Di atas ossacrum terdapat tonjolan yang disebut dengan promontorium. Kemudian di bagian bawah ini terdapat cuat-cuat berduri disebut dengan crista sacralis. Yang terakhir ada tulang tungging yang memiliki 3 sampai 5 ruas yang bersatu. Apabila pada saat persalinan ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang hingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar. Panggul kecil ditentukan oleh 4 bidang. Yang pertama ada pintu atas panggul, bidang sempit panggul, bidang luas panggul, dan pintu bawah panggul. Pintu atas panggul, batas atas dari panggul kecil bentuknya oval. Batas-batasnya yang pertama ada promontorium, sayap sacrum, linea innominata, ramus ossis pubis, dan pinggir atas symphysis. 3 ukuran ditentukan dari pintu atas panggul. Yang pertama ada ukuran muka belakang, diameter anterior posterior dari promontorium ke pinggir atas symphysis yang memiliki ukuran 11 cm. Yang kedua ada ukuran melintang, diameter transversa untuk
yang Indonesia 12,5 cm dan untuk yang Eropa 13,5 cm. Ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata vera. Terakhir adalah ukuran serong diameter oblik dari articulatio sacra iliaca ke tuberculosis pubicum dari belahan panggul yang bertentangan yang memiliki ukuran 13 cm. Bidang luas panggul bidang dengan ukuran terbesar terbentang antara pertengahan simfisis, pertengahan acetabulum, dan pertengahan antara ruas sakram 2 dan 3. Diukur dari simfisis pertengahan sakral 2 dan 3 yang memiliki ukuran 11,75 cm, sedangkan ukuran melintang diukur dari pertengahan acetabulum yang memiliki ukuran 12,5 cm. Bidang sempit panggul dengan ukuran terkecil terdapat setinggi bawah simfisis kedua spina ischiadica dan memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm. Di atas ujung sakrum, ukuran muka belakang diukur dari bawah simfisis ke ujung sakrum dengan ukuran 11,5 cm. Kemudian ukuran melintang diukur dari kedua spina ischiadica yang memiliki ukuran 10 cm. Kemudian diameter sagittalis posterior dari sakrum ke pertengahan antara spina ischiadica yang memiliki 5 cm. Pintu bawah panggul terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung sakrum, kemudian segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis. Pada pintu bawah panggul biasanya ditunjukkan 3 ukuran. Yang pertama, ada ukuran muka belakang dari bawah simfisis ke ujung sakrum yang memiliki ukuran 11,5 cm. Ukuran yang kedua adalah ukurannya melintang antara tuber ischiadica kiri dan kanan yang memiliki ukuran 10,5 cm. Dan yang terakhir adalah diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang yang memiliki ukuran 7,5 cm. Itu tadi video tentang penjelasan anatomi panggul dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.